Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda berdiskusi ya mengenai hukum sebagai tool of social engineering atau hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial ya atau masyarakat. Nah, pernyataan law as a tool of social engineering ini merupakan pernyataan yang terkenal ya atau yang umum ya di dalam yang biasa kita dengar ya apabila kita mempelajari ilmu hukum ya, yaitu pernyataan yang berasal dari seorang pakar hukum bernama Roscoe Pound ya, Amerika Serikat. Nah, sebenarnya maksudnya itu apa ya? Nah, tool of social engineering ini sederhananya ya merupakan bagaimana hukum itu berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat ya atau kondisi sosial atau bagaimana hukum ini dapat melakukan suatu perubahan sosial ya atau pembaharuan. Nah, dimana perubahan yang dimaksud itu bisa dalam bidang ekonomi ya, politik, hukum, agama, pendidikan, budaya dan sebagainya ya. Dimana kalau kita perhatikan ya sebenarnya banyak faktor yang dapat mengubah masyarakat itu sendiri ya. Contoh saja agama ya. Agama itu juga bisa mengubah suatu kondisi masyarakat ya. Nah, tetapi berbeda dengan hukum. Nah, kalau agama itu sifatnya tidak bisa memaksa seseorang ya. Artinya tidak ada sanksi yang langsung ya, yang langsung dikenakan bagi yang tidak melaksanakan. Itu tergantung dari kepercayaan atau agama masing-masing. Nah, tetapi hukum ini perubahan sosial yang diharapkan itu bagaimana akan tercapai dan sifatnya itu memaksa ya. Memaksa dalam arti kalau tidak dikerjakan maka akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Nah, itu perbedaan perubahan sosial yang berasal dari hukum dengan yang bukan hukum ya. Bencana alam juga bisa mengubah keadaan masyarakat ya, teknologi dan sebagainya ya. Tetapi itu sifatnya umumnya natural atau alami ya. Nah, tetapi hukum sifatnya memaksa ya. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana negara ya atau pemerintah melakukan atau menerapkan hukum sebagai tool of social engineering ya. Pada sebenarnya banyak sekali ya. Nah, ini contohnya seperti ini ketika pemerintah atau negara menginginkan suatu kondisi sosial di mana masyarakat itu sadar terhadap kesehatan, kemudian ada partisipasi lembaga atau badan yang memberikan layanan kesehatan seperti rumah sakit ya, asuransi dan sebagainya, itu saling bekerja sama, maka digulirkanlah undang-undang tentang jaminan sosial ya atau tentang badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, apa poin penting di dalam undang-undang tersebut? Nah, poin pentingnya adalah bahwa kepesertaan dari BPJS ya, katakanlah BPJS gitu, itu sifatnya wajib. Nah, walaupun pada saat itu dijelaskan yang dimaksud dengan wajib itu adalah
diwajibkan dari sektor formal saja ya pada saat itu ya. Nah, untuk yang sektor non formal misalkan seorang petani, seorang wira swasta gitu yang atau yang dia bekerja mandiri itu belum wajib. Nah, lalu dengan seiring berjalannya waktu maka diaturlah lebih lanjut ya melalui peraturan presiden ya, yang terakhir yang juga sudah mengalami perubahan ya, itu yang terakhir peraturan presiden nomor 12 tahun 2000 maaf terakhir nomor 82 ya tahun 2018 ya tentang jaminan kesehatan itu bahwa kepesertaan BPJS itu wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, nah, bagi seluruh masyarakat, bukan hanya di sektor formal saja tetapi untuk semuanya. Dan bagi yang tidak mendaftar atau ikut di dalam peserta BPJS maka akan dikenakan sanksi. Nah, artinya begini, negara menginginkan suatu atau sedang mendesain kondisi masyarakat yang sadar terhadap kesehatan, kemudian terjamin kesehatannya, kemudian adanya kerjasama antara lembaga-lembaga atau badan-badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan. Nah, itu saling bekerja ya. Jadi artinya secara umum negara dan masyarakatnya berada dalam kondisi kesehatannya itu terjamin gitu. Nah, itu adalah apa yang saya berikan contoh itu merupakan fungsi hukum sebagai tool of social engineering, alat untuk merekayasa sosial ya. Nah, bisa dilihat pada saat puncaknya itu mendekati tahun 2019 itu ya sebenarnya sudah jauh sebelumnya ya, itu masyarakat sudah pada mendaftar, sudah menjadi peserta BPJS ya. Dan itu artinya begini ya, walaupun masyarakat ya belum sepenuhnya terjamin ya dengan adanya BPJS ini karena masih juga mengandung banyak masalah ya. Tetapi yang diinginkan oleh negara adalah bagaimana suatu saat ya seluruh masyarakat di Indonesia ini masalah kesehatan menjadi begitu terkontrol ya, termanage ya. Jadi seluruh masyarakat merasa dirinya aman ya karena sudah mengikuti BPJS gitu ya. Jadi ini satu kondisi yang diinginkan ya. Endingnya adalah seperti itu, keterjaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Nah, jadi dengan adanya hukum, dengan adanya peraturan perundang-undangan, maka suatu kondisi masyarakat dapat diubah ya, atau dapat di engineering ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya berikan dalam contoh yang lain ya. Nanti akan Anda bisa berkomentar ya, memberikan pemikiran Anda juga. Nah, ini yang lagi hangat-hangatnya tentang Omnibus Law ya, Omnibus Law. Nah, di awal pemerintahan Jokowi tahap 2 ya, pada saat pelantikan di tahun Oktober 2019, beliau dalam pidatonya ada menyinggung soal Omnibus Law ya. Dan sampai saat ini itu menjadi heboh ya, karena Omnibus Law itu sudah wujud ya dalam bentuk rancangan undang-undang atau RUU. Ada RUU Cipta Kerja, ada RUU Ketenaga Kerjaan ya, perpajakan ya, RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, dan setahu saya ada beberapa RUU yang lain ya. Nah,
Oke, Omnibus Law ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu tentang Omnibus Law ya. Anda bisa cari sendiri nanti ya. Cari saja di informasi di berbagai sumber. Nah, jadi Omnibus Law atau Omnibus Bill ya, itu berasal dari bahasa Latin ya, omnibus ya. Ada omnivora ya. Omnivora itu makhluk hidup yang makan segalanya gitu. Jadi omnibus ini adalah segalanya, semuanya ya. Law itu hukum ya. Jadi hukum yang mencakup semuanya ya. Maksudnya itu banyak hal ya. Jadi dalam konteks hukum ya atau peraturan perundang-undangan, maka Omnibus Law ini adalah suatu undang-undang ya, itu yang memuat beragam substansi ya, atau berbagai substansi aturan yang mana keberadaannya itu bisa mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Nah, jadi Omnibus Law ini di Indonesia bagi pemerintahan Jokowi tahap 2 ini itu ada dua yang difokuskan, yaitu RUU Cipta Kerja dengan RUU Perpajakan, di mana RUU Cipta Kerja itu tebalnya saja itu 1028 halaman ya. Itu undang-undangnya. Wow ya, tebal sekali ya. Nah, jadi contohnya begini, RUU Cipta Kerja itu bisa mengamandemen itu undang-undang ketenagakerjaan gitu. Kemudian undang-undang arsitek di situ ya, ada undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi dalam satu undang-undang ya. Jadi undang-undang nanti Cipta Kerja kalau misalkan itu sudah disahkan, itu bisa akan mengamandemen itu banyak sekali undang-undang ya. Nah, ada hal yang menarik nih. Kita akan fokus kepada yang lebih sempit ya, kita fokus saja kepada persoalan yang spesifik. Jadi di dalam RUU Cipta Kerja ini ceritanya ya, itu pemerintah itu ingin mengubah satu pasal, itu pasal 14 dalam undang-undang undang-undang pangan ya. Undang-undang pangan itu undang-undang nomor 18 tahun 2012 ya. Nah, jadi di dalam pasal 14 itu yang akan diubah ya, pemerintah akan menjadikan impor sebagai salah satu sumber pangan Indonesia. Nah, nanti bisa Anda baca ya, dimana yang pada pasal 14 ya, pada pasal 14 Undang-Undang Pangan ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 itu berbunyi, sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Nah, kemudian di poin 2 pasal 14, dalam hal sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai kebutuhan. Artinya di Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 ya, impor itu dilakukan apabila sumber pangan dalam negeri tidak mencukupi. Tetapi di RUU Cipta Kerja itu pasalnya itu diubah menjadi sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Nah, inilah yang sempat dikritisi ya, dan sempat di demo juga ya oleh masyarakat ya, terutama yang menyuarakan tentang suara aspirasi para petani ya. Karena dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, mereka memandang bahwa negara akan lebih leluasa nih melakukan impor ya, entah itu impor beras, impor jagung ya, atau impor daging dan sebagainya ya. Nah,
eh, sehingga dengan keberadaan dengan RUU ini, para petani ya atau peternak dan sebagainya itu merasa akan terancam ya, atau eh, tidak dapat bersaing gitu ya, karena memang kenyataan eh, apa harga di dalam negeri ini cenderung lebih tinggi ya dibandingkan dengan impor. Nah, seperti itu. Nah, jadi di akhir sesi ini saya akan coba mengajak Anda berdiskusi nih ya. Di mana RUU Cipta Kerja ya, itu dari pasal yang diajukan yang diubah ya, yang diubah itu ya, di mana itu memberikan keleluasaan impor pangan ya dibandingkan dengan ketentuan di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pertanyaan saya adalah begini, menurut Anda social engineering seperti apa ya yang diinginkan oleh pemerintah melalui adanya perubahan bunyi pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan tersebut? Nah, jadi silahkan beri komentar, dan silahkan juga mencari berbagai sumber ya, yang mudah-mudahan ini bisa meningkatkan wawasan kita ya, sehingga kita tidak hanya menjadi berpikir yang ya katakanlah kutip negatif ya, kenapa ini diubah ya. Tapi mungkin kita bisa mencari sisi lain dari usulan perubahan ini ya. Nah, Anda bisa cari juga ya RUU-nya ya, bisa Anda download ya. Nanti bisa dibandingkan nih antara RUU RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ya. Itu lihat di pasal 14 ya, itu bisa dibandingkan. Nah, pertanyaan saya ulangi ya. Social engineering seperti apa ya yang diinginkan oleh pemerintah? Nah, melalui adanya perubahan bunyi pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan tersebut. Oke. Sekian ya dari saya ya, mudah-mudahan bisa membuka ya wawasan kita ya, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.